Bayu heran melihat sikap Lisa. Ia pun tidak tinggal diam. Ia segera menghampiri Lisa ke kamar. Namun, saat dirinya tiba di depan ruangan tersebut, justru keanehan yang ia dapati. Pintu kamar terbuka lebar, sementara Lisa menunjukkan amarahnya sambil menangis sejadi-jadinya. Kamar mereka juga sangat berantakan, karena Lisa melemparkan semua barang-barang yang mudah ia raih. Bayu tidak membiarkan wanita itu tetap larut dalam kemarahan. Ia pun meraih tubuhnya lalu mendekapnya. Lisa berusaha meronta, tetapi tidak berhasil. "Kamu harus kuat sayang. Aku tahu kalau kamu pasti sedih banget. Tapi dengan sikap kamu yang seperti ini, bukan mencari jalan keluar. Sekarang kita ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini." Bayu berusaha menenangkan Lisa dan memberikan saran kepadanya. "Gak perlu. Papi dan Mami sudah membuat laporan ke kantor polisi." Tiba-tiba terdengar suara Bu Sandra. Ia datang bersama suaminya. "Mami gak habis pikir dengan apa yang kalian lakukan. Bisa-bisanya menikmati liburan dan tega meninggalkan anak yang baru lahir. Pikiran kalian di mana?" Bu Sandra sangat kesal hingga mengeluarkan amarah kepada anak dan menantunya. "Aku dan Lisa minta maaf, Mi. Kami juga gak tahu kenapa ini terjadi. Siapa yang berani melakukan ini? Aku akan membuat perhitungan pada orang tersebut. Berani-beraninya mencari permusuhan denganku." Bayu pun mengeluarkan kekesalannya. Sementara itu, Lisa tidak berkata apa-apa. Sekarang ia justru sangat takut jika Bayu menemukan siapa yang telah membawa Keisha dari rumah, karena orang itu tidak lain adalah ayah kandungnya. Lisa berpikir sejenak. Ia merasa kalau apa yang Dani katakan memang benar. Tidak mungkin seorang ayah menculik anak kandungnya sendiri. Lisa sadar kalau laki-laki masa lalunya tersebut memiliki hak atas Keisha. "Bagaimana kalau kita tidak dapat menemukan Keisha, Mas?" Akhirnya, Lisa pun membuka suara. "Itu gak akan aku biarkan. Kita akan segera menemukan anak kita, sayang. Kamu harus yakin itu." Bayu menenangkan Lisa. "Tapi Mas, ada apa sayang? Kenapa kamu seperti orang ketakutan? Aku tadi dengar saat kamu menerima telepon. Kamu meminta orang yang berbicara denganmu agar mengembalikan anak kita. Siapa yang menghubungi kamu? Apa kamu tahu siapa yang menculik anak kita?" Bayu mengingatkan Lisa saat tadi menerima telepon di ruang tamu. Lisa bingung dengan pertanyaan Bayu. Ia merasa tidak mungkin mengatakan siapa yang telah membawa putrinya. Melihat Lisa yang seperti orang kebingungan, Bu Sandra pun merasa aneh melihat sikap yang ditunjukkan oleh menantunya itu. "Cepat kamu katakan, Lis. Siapa yang menculik cucu Mami? Kita harus segera menemukan orang itu. Mami gak akan bisa tenang sebelum Keisha ditemukan." Bu Sandra memegang lengan Lisa sambil menunggu jawaban. Lisa tidak ingin jika suami dan kedua mertuanya mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Ia pun kembali menunjukkan wajah sedih dan berharap ketiga orang yang ada di depannya mempercayai jawaban yang akan ia berikan. "Aku juga gak tahu siapa orang yang menculik Keisha. Tadi aku menerima telepon dari orang yang selama ini menawarkan asuransi padaku. Aku memberikan jawaban seperti tadi karena aku sangat kesal dengan hilangnya Keisha. Aku menganggap orang itu sebagai penculik anak kita, Mas." Lisa selalu saja menemukan ide agar suami dan kedua mertuanya percaya dengan apa yang ia katakan. Bayu dan kedua orang tuanya terdiam mendengar penjelasan Lisa. Bayu justru merasa kasihan terhadap wanita itu. Ia sedih melihat keadaannya yang belum mampu menghentikan tangisnya. Ia tidak tahu apa sebenarnya yang dipikirkan oleh perempuan itu. "Mami harap ini jadi pelajaran untuk kamu, Lis. Kalau kamu tidak sanggup mengurus anakmu, kenapa kamu gak bilang sama Mami?" Bu Sandra masih tetap tidak terima dengan tindakan anak dan menantunya yang dianggap lebih mementingkan liburan daripada menjaga anak sendiri. "Kenapa Mami bicara seperti itu? Aku pasti bisa mengurus anakku." Lisa tidak terima dengan apa yang dituduhkan oleh Ibu Bayu kepada dirinya. Tapi kenyataannya saat ini, Keisha hilang. Ngerti nggak? Bu Sandra masih tetap kesal dan menganggap Lisa tidak bertanggung jawab. Setelah mengucapkan kalimat tersebut,
Bu Sandra mengajak suaminya meninggalkan rumah anak dan menantunya. Mereka pun meninggalkan Bayu dan Lisa yang masih sedih. "Mama, tolong, Tante Tiara jatuh." Alexa berteriak memanggil ibunya. Anak itu sangat terkejut melihat adik dari ibunya terjatuh di kamar dan sekarang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kejadian itu membuatnya sangat takut dan kebingungan. Awal ia melihat Tiara terjatuh pada saat dirinya berniat untuk mengajaknya duduk di teras depan seperti biasanya. Ia mengetuk pintu kamar Tiara, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba mencari ke tempat lain dan hasilnya tetap tidak menemukan Tiara. Ia pun membuka pintu kamar adik dari ibunya itu yang ternyata tidak dikunci. Saat dirinya memasuki kamar Tiara, ia sangat terkejut melihat wanita itu terbaring di samping tempat tidur. Terdapat darah mengalir di sekitar paha juga kakinya. Ia pun menjerit histeris minta tolong dengan memanggil ibunya. Tika sangat terkejut mendengar teriakan Alexa yang berasal dari kamar Tiara. Ia pun segera berlari menuju ruangan tersebut. Ia mendapati putrinya sedang menangisi Tiara yang sudah tidak sadarkan diri di lantai. Tanpa berpikir panjang, Tika langsung mencari nama Arya di layar ponsel yang sejak tadi ada dalam genggamannya. Ia menekan tombol simbol telepon berwarna hijau. Panggilan pun tersambung. Ia sangat panik dan takut melihat keadaan Tiara. "Halo Kak," terdengar sapaan dari seberang telepon. "Tolongin Tiara ya." Tika tidak dapat menahan air matanya agar tidak jatuh. "Tiara kenapa Kak?" Arya panik mendengar suara Tika. "Tiara pingsan, tolong kamu kesini sekarang." Tika benar-benar membutuhkan bantuan Arya. "Apa? Kenapa Kak?" Arya terkejut mendengar penuturan istri dari kakak sepupunya itu. "Kakak juga nggak tahu. Yang penting kamu kesini sekarang. Kita harus segera membawa Tiara ke rumah sakit secepatnya." "Oke Kak, aku kesana sekarang." Setelah mengakhiri pembicaraan, Tika pun segera menghubungi suaminya agar segera pulang. Tika sengaja menelpon Arya terlebih dahulu karena ia sudah tahu seperti apa perasaan laki-laki tersebut terhadap adik sematawayangnya. Setelah menunggu beberapa menit, Arya pun tiba di rumah kakak sepupunya dan langsung menuju kamar Tiara. Ia sangat terkejut melihat keadaan wanita yang sangat ia cintai itu. Ia segera mengangkat tubuhnya lalu membawanya memasuki mobil. Tika mengikuti langkah adik sepupu suaminya tersebut untuk menemani Tiara ke rumah sakit. Sementara itu, ia meminta agar Alexa di rumah saja bersama Bi Ijah. Ia juga telah mengirimkan pesan kepada Haris agar segera menyusul ke rumah sakit. "Kamu harus kuat ya dek." Tika mengusap pipi Tiara yang tidak sadarkan diri saat mobil sudah melaju menuju rumah sakit. "Tiara kenapa bisa sampai jatuh Kak?" tanya Arya kepada Tika sambil mengemudikan kendaraan roda 4 miliknya. "Kakak juga nggak tahu ya. Tadi Alexa teriak manggil kakak. Saat kakak masuk kamar Tiara, ia sudah terbaring di lantai dalam keadaan pingsan." Tika memberikan penjelasan kepada Arya. "Semoga Tiara dan bayinya selamat." Arya mengharapkan yang terbaik untuk wanita yang sangat ia cintai itu. Arya segera memarkirkan mobil setelah tiba di rumah sakit. Ia pun memanggil perawat untuk membawakan Brenker agar Tiara dibawa ke ruang IGD. Ia dan Tika turut mendampingi. Namun, dokter meminta mereka menunggu di luar. Tika dan Arya mondar-mandir dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya berharap keajaiban agar Tiara dan bayinya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Saat mereka larut dalam pikiran masing-masing, Haris pun tiba, kemudian langsung menghampiri sang istri dan adik sepupunya. "Tiara gimana sayang?" tanya Haris, membuat Tika terkejut karena tidak mengetahui keberadaan suaminya. Ia pun langsung mendekap tubuh laki-laki itu. "Mas, aku takut." "Kamu harus tenang ya, sayang. Kita harus yakin kalau Tiara dan bayinya pasti baik-baik saja." Haris menenangkan Tika. Ia melihat ke arah Arya yang sangat panik. Ia pun terharu dan salut dengan rasa peduli yang ditunjukkan oleh adik sepupunya itu. Tiba-tiba dokter keluar dari ruangan untuk menemui keluarga Tiara. "Siapa keluarga pasien?" dokter itu pun bertanya. "Saya kakaknya dok," ucap Tika kepada dokter tersebut. "Pasien harus segera dioperasi.
Tapi dokter itu pun menjeda kalimat yang ingin ia ucapkan. Tapi kenapa, Dok? Tika tidak mengerti kenapa dokter tersebut terdiam. Hanya salah satu dari ibu atau anak yang dapat diselamatkan. Sekarang keluarga harus memilih siapa yang akan dipertahankan. Hanya keajaiban yang kita harapkan agar ibu dan anak dapat selamat. Dokter itu memberikan penjelasan dan meminta Tika menentukan pilihan. Wanita itu sangat lemas mendengar kenyataan itu. Tika masih terdiam. Ia ingin menghubungi kedua orang tuanya, tetapi tidak mampu. Ia tidak ingin membebani ayah dan ibunya atas kejadian ini. Sekarang ia harus memutuskan apa yang seharusnya ia lakukan. Cepat, Bu. Tolong kasih keputusan. Kasihan pasien. Darahnya tidak berhenti keluar. Dokter itu pun kembali mengingatkan Tika. Tika dengan perasaan sedih, tetapi harus yakin. Ia pun memberikan jawaban yang membuatnya menitikkan air mata. Selamatkan ibunya, Dok. Tika mengucapkan kalimat itu dengan tubuh gemetar. Padahal ia sangat berharap agar adik dan keponakannya dalam keadaan baik-baik saja. Namun saat ini, ia sudah memberikan pilihan terbaik untuk Tiara. Ia sangat menyayangi saudari satu-satunya tersebut. Namun, ia juga tetap mengharapkan keajaiban agar keduanya bisa selamat. Apakah Tiara akan mendapatkan keajaiban?